Pernah nggak sih, kamu terbangun jam 2 pagi dengan satu ide yang, wow ini brilian banget. Kamu ngerasa ide ini bakal ngerubah hidup kamu. Kamu tersenyum, mikir, oke besok pagi aku kerjain terus lanjut tidur. Dan besok paginya, idenya hilang. Lenyap gitu aja tanpa bekas. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pastinya relate banget sama kita semua. Perjalanan epik sebuah ide. Gimana sebuah percikan yang sunyi di dalam kepala kita bisa berubah wujud jadi sesuatu yang mampu mengguncang dunia. Coba deh renungkan sebentar kemana perginya ide-ide hebat yang nggak pernah jadi nyata. Apa mereka mati perlahan di tumpukan kertas meja kerjamu? Atau mungkin terkubur selamanya di sudut paling bawah aplikasi Notes di HP kamu? Percaya atau enggak, ada sebuah kuburan ide yang sunyi banget di luar sana, tempat di mana jutaan mimpi, penemuan, dan karya-karya luar biasa beristirahat dalam damai, cuma karena mereka nggak pernah dikasih napas buat hidup di dunia nyata. Dan ngerinya, taruhan di sini bukan sekedar hilangnya sebuah pemikiran, tapi hilangnya masa depan kita sendiri. Kita sering mikir kalau yang namanya ide itu kayak keajaiban mistis, anugerah langit yang cuma diturunin buat para jenius absolut aja. Padahal sama sekali nggak gitu. Lahirnya sebuah ide itu adalah pengalaman manusiawi yang universal banget. Kamu ngeliat sebuah masalah sehari-hari, terus tiba-tiba, bam, pijal imajinasi itu nyala gitu aja. Sebenarnya ide itu ibarat organisme yang hidup, sebuah embrio kreativitas yang lahir justru di tengah hiruk pikuk dan sumpeknya rutinitas kita. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Kalimat dari Albert Einstein ini bukan sekedar kutipan motivasi uusang loh. Salah satu pemikir terbesar sepanjang masa ini mau ngingetin kita kalau pengetahuan itu ada batasnya, tapi imajinasi itu melingkupi seluruh dunia. Disinilah letak titik awalnya. Imajinasi yang mentah, liar, dan murni itu benar-benar bahan bakar sesungguhnya buat setiap peradaban yang pernah dibangun oleh umat manusia. Tapi gini, sekedar punya imajinasi aja nggak akan pernah cukup. Nah, disinilah konflik aslinya dimulai. Begitu sebuah ide lahir, dia harus melewati ujian berat yang sering banget disebut sebagai lembah kematian. Faktanya, sebagian besar ide layu, mengering, dan mati di fase ini. Bukan karena mereka ide yang jelek, bukan. Mereka mati karena realita di dunia nyata itu keras, penuh rintangan yang nggak ketebak, dan sama sekali nggak kenal ampun buat pemimpi yang nggak siap tempur. Kalau kita gali insight tajam dari pemikiran Dr. Agus Wibowo, ada kontras yang brutal banget di sini. Di satu sisi, percikan inspirasi kita itu sifatnya sangat rapuh. Tapi di sisi lain, ada beban raksasa yang siap meremukkannya kapan aja. Birokrasi yang lamban, susahnya dapat pendanaan, omongan sinis dari lingkungan sekitar, atau bahkan pencurian ide. Ide-ide brilian seringkali mati tersedak oleh politik kantor. Atau yang paling tragis, mati cuma gara-gara rasa malas dari penciptanya sendiri. Terus gimana dong caranya biar ide kita bisa selamat dari lembah kematian tadi? Jawabannya, kolaborasi. Ide itu butuh oksigen berupa sumber daya dan pengasuhan yang konsisten. Sama kayak membesarkan seorang anak, sebuah ide butuh jaringan dukungan buat tumbuh dari sekedar konsep abstrak di atas kertas, jadi sebuah inovasi yang benar-benar berfungsi. Kamu nggak bisa ngurung ide itu sendirian di dalam kepalamu dan berharap dia bakal tumbuh besar naklukin dunia dengan sendirinya. Nggak bisa gitu. Sejarah itu nyimpen banyak banget cerita tragis soal ini. Banyak inovator dan seniman hebat pencetak revolusi yang pada akhirnya meninggal dalam kemiskinan yang menyedihkan. Mereka tidak pernah nikmatin hasil keringat mereka sendiri. Kenapa coba? Bukan karena karya mereka kurang jenius, tapi semata-mata karena mereka buta soal insting bertahan hidup di dunia bisnis, dan mereka gagal melindungi apa yang udah susah payah mereka ciptain. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Sebuah mimpi yang dibiarin telanjang tanpa pelindung, seindah apapun itu, bakal gampang banget dihancurin dan dirampas. Tapi sebuah inovasi yang dipakein zirah kekayaan intelektual, entah itu paten, hak cipta, atau merek dagang, punya peluang nyapa buat bertahan hidup di alam liar. Jangan mikir ini cuma urusan hukum yang ngebosenin ya. Ini tuh tameng pertahanan mutlak yang mastiin hak atas karya kamu nggak dibajak oleh orang lain. Makanya, butuh lebih dari sekedar kecerdasan kreatif buat bisa ngubah dunia. Kenyataannya, di luar sana ada banyak sekali orang dengan skor kreativitas yang luar biasa tinggi, tapi nggak pernah benar-benar sukses. Garis tipis yang bisahin antara kegagalan tragis dan kesuksesan gemilang itu namanya kegigihan. Hasrat yang membara buat terus bertahan, nyusun strategi, dan akhirnya mengeksekusi ide, itulah yang sesungguhnya menggerakkan roda peradaban kita. Nah, sekarang mari kita arahkan cermin ini ke diri kita sendiri. Gimana kabarnya proyek luar biasa yang sempat kamu mulai dengan semangat menggebu-gebu, tapi pelan-pelan kamu lupain tahun lalu? Atau ide brilian yang bulan lalu kamu ceritain dengan mata berbinar ke temanmu di kedai kopi? Kisah pilu para penemu di masa lalu itu sebenarnya adalah cerminan dari mimpi-mimpi kita sendiri yang sengaja kita tunda dan kita biarkan membeku. Padahal kamu tuh punya percikan magis itu di dalam dirimu. Kamu punya insting buat ngubah imajinasi mentah jadi kenyataan. Tapi ingat, kreativitas yang liar itu butuh struktur yang kuat.
Kamu butuh taktik yang terukur buat nangkep kilatan cahaya itu, ngelakuin riset masalahnya, bangun kolaborasi, dan narik ide itu ke dunia nyata sebelum dia ketip angin keraguan. Dan di tengah belantara kreatif yang serba nggak pasti itu, punya sebuah peta navigasi itu rasanya tak ternilai harganya. Memahami esensi dari konsep melahirkan dan mengembangkan ide kreatif itu bukan tentang baca rentetan teori akademis yang bikin ngantuk. Anggap aja ini sebagai manual pertolongan pertama, panduan survival paling mantap buat kamu yang pengen melangkah keluar dari zona nyaman dan akhirnya merealisasikan inovasi yang selama ini cuma ngondon di kepala. Ini adalah momentum buat kamu ambil alih kemudi. Stop. Berhentilah membiarkan ide-ide jutaan dolar kamu memudar jadi debu di sudut ingatan, memahami secara utuh siklus hidup sebuah ide, mulai dari ngelindunginya pakai zirah hukum sampai membesarkannya di ranah global, itu adalah kunci utama buat ngebuka potensi terbesar di dalam diri kamu. Jangan biarin mahakarya kamu selanjutnya cuma berujung pada kata, "Yah, seandainya aja waktu itu aku kerjain." Jadi, pada akhirnya kita sampai di satu pertanyaan penentu. Apakah kamu siap buat makin zirah pelindung pada imajinasimu, menantang kerasnya realita, dan nyalain api kreativitas yang nggak bakal pernah bisa dipadamin? Kekuatan buat nyiptain perubahan itu udah ada, nunggu buat kamu bangkitin. Udah waktunya berhenti bermimpi dalam diam dan mulailah mencipta.